Berikut adalah daftar 10 saham terbaik di Indonesia berdasarkan kriteria umum seperti kapitalisasi pasar, stabilitas, kinerja fundamental, dan popularitas di kalangan investor. Namun, selalu penting untuk melakukan riset sendiri atau berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum berinvestasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sebarkan jika kalian suka dengan video seperti ini. Terima kasih. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Number 1, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dalam bidang usaha bank umum. Anak perusahaan diantaranya PT BCA Finance, pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang. BCA Finance Limited, money lending, jasa pengiriman uang, PT Bank, BCA Syariah, Perbankan Syariah, PT BCA Sekuritas, Penjamin Emisi Efek dan Pialang Perdagangan Saham, dan PT Asuransi Umum BCA, Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian. Pada tahun 2017 BCA mendirikan PT Central Capital Ventura, CCV, guna mengikuti inovasi layanan keuangan berbasis digital. Produk dan layanan perseroan yaitu produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, kartu kredit, bancassurance, produk investasi, fasilitas kredit, bank garansi, fasilitas ekspor-impor, dan fasilitas valuta asing. Pada tahun 2017, jumlah kantor wilayah ada 12, terdiri dari 146 kantor cabang utama, 856 kantor cabang pembantu dan 244 kantor kas atau BBRI merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha perbankan, kantor cabang bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dengan layanan microbanking terbesar di Indonesia maupun di dunia. Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Melalui layanan e-banking yang didukung oleh 24.684 unit ATM serta 284.426 unit EDC yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, BRI bertekad untuk terus mendukung peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kemudahan transaksi nasabah sesuai perkembangan kebutuhan jasa layanan perbankan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. BRI mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang, termasuk 3 unit kerja luar negeri, 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 5.381 BRI unit, 2.069 teras BRI, dan 638 teras BRI keliling. Entitas anak antara lain PT Bank Beri Syariah Tbk, PT Bank Agroniaga, Tbk, dan Bringin Remittance Co. Ltd. Entitas asosiasi PT BTMU BRI Finance. Number 3. PT Bank Mandiri, Persero, Tbk, atau BMRI merupakan bank BUMN yang melakukan usaha di bidang perbankan. Entitas anak perseroan diantaranya PT Bank Syariah Mandiri, Perbankan Syariah, Bank Mandiri, Europe, Limited, Perbankan, PT, Mandiri Sekuritas, Sekuritas, PT Bank Sinar Harapan Bali, Perbankan, PT Mandiri Tunas Finance, Pembiayaan Konsumen, Mandiri International Remittance Sendirian Berhad, Layanan Remittance, PT Aksa Mandiri Financial Service, Asuransi Jiwa, dan PT Mandiri Aksa General Insurance, Asuransi Kerugian. Entitas asosiasi dan pengendalian bersama perseroan, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Lembaga Penyelesaian Efek, PT Bapindo Bumi Sekuritas Investasi, PT Sarana, bersama Pengembangan Indonesia, Investasi, dan Westek Electronics Singapore, Perdagangan dan Eceran. Perseroan memiliki produk dan layanan berupa wholesale banking, export and import advisory, dan retail banking.
Perseroan memiliki jumlah cabang 2.312, jumlah ATM sebanyak 15.444, dan jumlah ATM Link 47.323. Perseroan juga memiliki 8 kantor cabang luar negeri perwakilan. Number 4, PT Telkom Indonesia, Persero, TBK dahulunya perusahaan perseroan, Persero, PT Telekomunikasi Indonesia TBK menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan mencakup perusahaan korporasi, rumah, perorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi termasuk interkoneksi, saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi dan layanan data dan internet untuk perusahaan dan lembaga. Segmen rumah melalui IndiHome menyediakan layanan telekomunikasi jalur kabel tidak bergerak, televisi berlangganan, dan layanan data dan internet untuk pelanggan rumahan. Segmen perorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak dan nirkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Segmen lainnya menyediakan layanan pengelolaan gedung. Layanan telepon bergerak pasca bayar perusahaan dipasarkan dengan merek kartu Halo, dan layanan prabayarnya dipasarkan dengan merek Simpati, Kartu As, dan Loop. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money, uang elektronik dengan nama merek T-Cash. Number 5. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp244 triliun. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, and energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, properti. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan jasa pertambangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara dan kendaraan bermotor, senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Saat ini, kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 241 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh 186.237 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan sumbangsih non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, serta teknologi.
Number 6, PT Unilever Indonesia, TBK. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras, FMCG. Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam dua segmen operasi. Kebutuhan rumah tangga, onde dan perawatan tubuh, yang meliputi produk kosmetik, dan juga produk-produk pembersih rumah tangga, dan tubuh seperti deterjen, sabun, sampo, pasta gigi, deodoran, dan makanan minuman, yang meliputi produk-produk makanan dan minuman, seperti es, krim, kantong teh, kecap, minuman sari buah, bumbu-bumbu masak, dan margarin. Sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona, dan Pond's, Lux, Vaseline, Sunlight, dan lainnya. Merek utama untuk produk makanan dan minuman adalah Walls, Sariwangi, Bango Buavita, Royco, Magnum, Pedal Pop, Fizz, dan lain-lain. Number 7. PT United Tractors, TBK, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor penambangan. Kegiatan utama perusahaan terbagi ke dalam 5 segmen: mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan batu bara, industri konstruksi, dan energi. Segmen usaha mesin konstruksi mencakup penjualan dan penyewaan alat berat serta layanan purna jual. Segmen usaha kontraktor penambangan memberi berbagai layanan pertambangan, termasuk desain tambang, eksplorasi, ekstrasi, hauling, barging, dan transportasi komoditas. Segmen usaha pertambangan batu bara fokus kepada penambangan dan penjualan batu bara. Segmen usaha konstruksi menyediakan jasa konstruksi yang meliputi bidang pondasi, struktur, pembongkaran, dan pengembangan infrastruktur. Perseroan merupakan distributor alat berat terbesar dan terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk dari merek terkenal di dunia seperti Komatsu, Komatsu Forest, UD Trucks, Scania, Bomac, dan Tadano. Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah PT Astra International Tbk. Sejak tahun 2004, Perseroan ditunjuk menjadi distributor eksklusif untuk truk dan bus Scania, serta Komatsu Forest untuk Indonesia. Anak usaha perusahaan mencakup PT, Pama Persada Nusantara, PT Karya Supra Perkasa, PT United Tractors Pandu Engineering, PT Bina Pertiwi, dan UT Heavy Industry, S, PT LT. United Tractors merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk, Astra, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia, dengan jaringan layanan menjangkau berbagai industri dan sektor. Sejak 19 September 1989, United Tractors telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hingga kini Astra memiliki 59,9% saham United Tractors, dengan sisa saham dimiliki oleh publik. Number 8, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. ADRO, atau yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk. Perubahan nama ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB, pada 18 November 2024. Merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia, dengan bisnis di sektor batu bara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, Adaro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenagalistrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenagalistrikan. Lokasi utama operasional Adaro berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk utama Adaro adalah Environ Coal, batu bara termal dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energy juga memiliki aset batu bara metalurgi yang beragam, mulai dari batu bara kokas semi-lunak sampai batu bara kokas keras premium. Untuk ekspor, pada tahun 2017, Adro mencatat output dan penjualan batu bara masing-masing 47,7 juta ton dan 50,4 juta ton, atau hanya 6% dan 5% lebih rendah daripada tahun 2016. Adro menjual ke pasar ekspor dengan porsi yang lebih besar, terutama ke negara-negara Asia Pasifik, China, dan India,
sedangkan porsi penjualan ke pasar domestik relatif stabil. Number 9 PT Indofood Success, Makmur TBK, ENDF, dan PT Indofood CBP Sukses, Makmur TBK, ECBP. PT Indofood Sukses Makmur TBK yang didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di tahun 1990 memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun itu. PT Indofood Sukses Makmur TBK (INDF) bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Sedangkan PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK adalah salah satu yang mapan dan terkemuka pemain di sektor produk bermerek konsumen. Kami bergerak dalam berbagai kategori bisnis, termasuk mie, susu, makanan ringan, bumbu makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan minuman. Selain itu, ECBP juga mengoperasikan bisnis pengemasan, memproduksi kemasan fleksibel, dan bergelombang untuk mendukung bisnis utama perusahaan. Number 10, PT Charan Pokpan Indonesia Tbk. Dengan kode tiker CPIN merupakan perusahaan yang berbasis agribisnis di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan perusahaan yang utama bergerak dalam industri makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras, serta pengolahannya, industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi termasuk unit-unit cold storage, menjual makanan ternak, makanan daging ayam dan sapi, dan bahan-bahan asal hewan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Pabrik pakan ternak PT Charan Pokpan Indonesia Tbk terletak di Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah, dan beberapa produk yang sudah terkenal adalah Fiesta Chicken Nugget. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Dan sebarkan jika kalian suka dengan video seperti ini.